Perpol nomor 10 2025 itu adalah pembangkangan terhadap putusan MK 114 ya yang menetapkan bahwa polisi aktif tidak boleh lagi ya ditugaskan di kementerian dan lembaga. Perpol 10 itu menetapkan ada 17 lembaga kementerian lembaga ya yang boleh diisi oleh institusi Polri. Nah, ini kemudian yang digoreng. Seolah-olah Kapolri ya menentang atau tidak mematuhi keputusan MK. Padahal tidak demikian. Kenapa saya bilang tidak demikian? Ketua Komisi 3 DPR RI ya, Bang Haji Habibur Rahman, salah seorang petinggi di Gerindra ya, mengatakan bahwa Perpol nomor 10 2025 itu justru adalah bentuk ketegasan Kapolri dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa sih yang menentang Perpol ini? Itu orang-orang ya, barisan orang-orang kalah khususnya ya dari kubu Banteng. Karena yang bersuara itu adalah yang bersuara menentang, maksudnya adalah ya Bivitri misalnya, Ferry Amsari, Mahfud MD ya, yang mengatakan bahwa ini pembangkangan Kapolri terhadap keputusan MK ya 114 ya yang sudah memutuskan bahwa kepolisian tidak boleh lagi menempatkan anggotanya di kementerian dan lembaga. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Termul kumpul. Kita akan berdiskusi dalam monolog Ruang Konsensus. Akhir pekan gak sih? Ya, kalau tappingnya sih ini hari akhir pekan. Nah, saya akan mendiskusikan atau memberikan sebuah perspektif versi monolog Ruang Konsensus adalah tentang polemik ya atau perdebatan di ruang publik tentang keluarnya Perpol nomor 10 tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Apa polemiknya? Ternyata oleh para penentang Polri yang selama ini menginginkan, yang selama ini mendesak, memframing agar presiden segera mencopot Kapolri Listio Sigit, ya, bahkan dipasang judul besar-besar di media yang terafiliasi dengan mereka adalah Perpol nomor 10 2025 itu adalah pembangkangan terhadap putusan MK 114 ya yang menetapkan bahwa polisi aktif tidak boleh lagi ya ditugaskan di kementerian dan lembaga. Nah, ini seru nih. Kenapa ini saya bilang seru? Ini multitafsir oleh, jadi saya ingin mengingatkan teman-teman Termol nih, jangan sampai kehasut ya dengan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh politisi PDIP ya tentang Perpol nomor 10 2025 ini. Ya, siapa itu yang saya sebut politisi PDIP yang sekarang sangat terkenal? Yaitu mantan cawapres gagal Mahfud MD. Menurut Mahfud MD yang juga adalah salah satu anggota di Komisi Percepatan Reformasi Polri ya, bahwa Perpol polisi itu melanggar 2 undang-undang. Nah, ini sok taunya mantan cawapres gagal PDIP Mahfud MD. Nah, sebenarnya kalau kita lihat siapa sih yang menentang Perpol ini? Itu orang-orang ya, barisan orang-orang kalah khususnya ya dari kubu Banteng. Karena yang bersuara itu adalah yang bersuara menentang, maksudnya adalah ya Bivitri misalnya, Ferry Amsari, Mahfud MD ya yang mengatakan bahwa ini pembangkangan Kapolri terhadap keputusan MK ya
114 ya, yang sudah memutuskan bahwa kepolisian tidak boleh lagi menempatkan anggotanya di kementerian dan lembaga. Padahal yang dilakukan oleh Kapolri Listio Sigit dengan Perpol nomor 10 2025 itu adalah menafsirkan secara benar apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Perpol 10 itu menetapkan ada 17 lembaga, kementerian lembaga ya, yang boleh diisi oleh institusi Polri. Nah, ini kemudian yang digoreng. Seolah-olah Kapolri ya menentang atau tidak mematuhi keputusan MK. Padahal tidak demikian. Kenapa saya bilang tidak demikian? Ketua Komisi 3 DPR RI ya, Bang Haji Habibur Rahman, salah seorang petinggi di Gerindra ya, mengatakan bahwa Perpol nomor 10 2025 itu justru adalah bentuk ketegasan Kapolri dalam melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketua Komisi 3 adalah Komisi Hukum di parlemen ya, yang menjadi mitra kerja dari kepolisian. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD dibantah langsung oleh Bang Haji Habibur Rahman. Bivitri mengatakan di sebuah kanal YouTube Binaan Haritanu. Binaan Haritanu, kita tahu ya, saya pernah kemarin bilang ketika saya menjelaskan tentang rakyat bersuara ya, Aiman Wijaksono sebagai hostnya habis dibully, padahal saya bilang Aiman hanya pion. Itu semuanya kerjaan Haritanu. Sama ini kanal YouTube mereka namanya To The Point. Di situ Bivitri mengatakan bahwa keputusan Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 itu membangkang kepada keputusan MK, dan itu dilakukan di kanal milik Haritanu. Dan jelas berarti memang kalau kita rangkai ini ya, antara Haritanu dengan kanal YouTube-nya Sindo News, kalau nggak salah apa To The Point itu pasti yang punya PT apa Sindo. Sindo itu kan berarti seputar Indonesia. Ya kan? Saya lama ada dulu di sana soalnya. Saya tahulah cara kerja Haritanu. Nah, jadi ya, kalau kita lihat siapa sih orang-orang yang mencoba terus membenturkan antara Prabowo dengan Presiden Prabowo dengan Kapolri, ini adalah orang-orang dari kelompoknya Banteng yang kalah, yang cuma dapat 16%. Tuduhan mereka pada saat itu lewat dirty vote-nya Bivitri, Zainal Mukhtar, dan Ferry Amsari adalah kemenangan pasangan Prabowo Gibran adalah karena dukungan Parcok. Kejawabkan sekarang ya, mereka yang memfitnah bahwa kemenangan Prabowo Gibran adalah karena Parcok. Siapa itu Parcok? Partai Coklat. Ya Polri. Karena Polri kita sekarang kan coklat. Nah, padahal dugaan Parcok itu tidak bisa mereka buktikan pada saat sengketa Pilpres 2024 kemarin. Hanya dendam sekarang ini yang mereka sampaikan. Mereka setiap apapun celah ya, ingin terus membenturkan, kalau perlu Pak Sigit ini, Kapolri kita yang paling hebat ini ya kan, itu kalau perlu karena hasutan mereka ya kan, dipecat sekarang atau diganti oleh Presiden Prabowo. Mimpi bro. Pak Kapolri Sigit itu adalah salah satu barisan paling depan yang menjaga Presiden Prabowo dari segala macam ya Pak, kepentingan yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Republik kita ini. Jadi kalau Anda terus memanfaatkan sedikit pun celah hanya untuk membenturkan Presiden Prabowo dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit, itu semua pekerjaan mengisi ember bocor. Ya kita bisa bayangkan, ngisi ember bocor bakal penuh nggak bakal. Nah itu yang dilakukan oleh Mahfud MD, Bivitri, Ferry Amsari, ya siapa lagi kawanan mereka tuh ya, Refli Harun, Abraham Samad, ya. Mereka mengaku sebagai masyarakat sipil. Saya juga adalah bagian dari masyarakat sipil, tapi tidak berpikir seperti mereka. Jangan seolah-olah
kita termol-termol ini mau digoreng ya, mau mendengar secara sepihak apa pembenaran-pembenaran yang mereka hasut kepada masyarakat, bahwa masyarakat sipil Indonesia mempertanyakan masyarakat sipil Indonesia yang mana. Bukan hanya kalian yang berhak mengklaim bahwa kalian adalah masyarakat sipil. Kami juga adalah bagian dari masyarakat sipil, berbeda pikiran dengan Anda. Tidak bisa Anda mengklaim bahwa Anda hanyalah orang yang cocok disebut sebagai masyarakat sipil Indonesia. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Ini posisi Mahfud MD juga saya pikir juga aneh. Ya kan? Di satu sisi Mahfud MD sebagai salah seorang anggota Komite Percepatan Reformasi Polri, yang ketuanya adalah Prof. Jimli, Prof. Mahfud, ada di situ juga Prof. Otto, Prof. Yusril, waduh banyak Prof. Jadi ya Mahfud MD sebagai mantan cawapres gagal ya, Anda nggak bisa mengatakan Anda sebagai pakar hukum tata negara ketika memberikan opini ya tentang pendapat Anda bahwa Perpol Kapolri itu ya melanggar 2 undang-undang sekaligus. Anda mengatakan itu bukan sebagai pakar hukum tata negara lagi, bukan lagi sebagai akademisi. Anda mengatakan itu karena kepentingan Anda adalah sekarang terafiliasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nggak usah Anda membohongi publik. Adalah mantan cawapres dari PDIP dan Anda kalah. Anda sakit hati dengan Wapres Gibran sekarang yang mengalahkan Anda. Ada unsur dendam memang, dan Anda nggak bisa menutupi itu, Pak Mahfud. Ya, Anda mau mengeluarkan ini disclaimer ya, saya bukan sebagai anggota Komite Percepatan Reformasi Polri. Nggak bisa Anda disclaimer seperti itu, percuma. Kami nggak bisa Anda bohongi. Anda tetap adalah ketika Anda mengatakan itu Anda sebagai akademisi, berarti Anda membohongi publik. Ya, bahwa Anda sebagai anggota komite harusnya Anda diam. Gak usah koar-koar. Anda jalankan aja tugas yang sudah diberikan oleh Presiden. Harusnya Anda senang. Karena setelah menjadi cawapres, Anda kan nganggur. Hanya sibuk podcast. Ya kan? Sekarang dikasih tugas sama Presiden. Ya, harusnya jalankan tugas itu dengan baik. Ya. Bukan lagi menggunakan kesempatan itu untuk mencoba merongrong dari dalam. Anda coba benturkan lagi Presiden Prabowo dengan Pak Kapolri. Saya malah mengusulkan kepada Presiden Prabowo, jika Mahfud MD masih suka melakukan manuver-manuver busuk seperti ini, Pak Presiden, Mahfud dicopot aja dari komite ini. Ya, karena menjadi duri dalam daging. Ya, Mahfud MD adalah salah dari 2 mantan ketua Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Mahfud MD ini yang ada di komite ini. Dan komite ini komite orang-orang hebat. Diketuai oleh Prof. Jimli, walaupun kita tahu nih, Prof. Jimli juga gak bersih-bersih amat. Berdasarkan putusan petun ya yang memenangkan gugatan Pak Anwar Usman, ya justru Pak Jimli Asidik ini orang yang dianggap oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara dalam gugatan yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman, orang yang justru melanggar etika ketika menjadi ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ketua MK. Kenapa? Karena pada saat itu ketika Prof. Jimli ini menjabat sebagai ketua MK yang menyidangkan dugaan pelanggaran etika berat ketua MK Anwar Usman pada saat itu ya merangkap jabatan sebagai anggota DPD aktif pada saat itu, dan itu dianggap melanggar undang-undang karena anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai ketua MK dan sudah dikatakan bahwa justru Prof. Jimli lah yang melanggar etika. Tapi sayangnya Presiden kita terlalu baik. Presiden Prabowo ini terlalu baik karena beliau ingin merangkul semuanya. Ya, jadi publik ya harus paham siapa aja sih di antara 10 orang ini yang sebenarnya bermasalah. Prof. Jimli sebenarnya juga bermasalah, ya kan? Termasuk juga orang yang bagian dari hatersnya Pak Jokowi, ya, Mahfud MD, apalagi ya
ini tipe manusia yang air susu dibalas air tuba kepada Pak Jokowi. Ya, Mahfud MD adalah mantan Menko Polhukam yang dipercaya oleh Presiden Jokowi 2019-2024. Tapi kemudian menjadi cawapres dari Ganjar Mahfud dari PDIP. Sekarang karena kalah, apalagi kalah berdebat pada saat Pilpres kemarin dengan Mas Gibran, ya kan, sakit hati. Ya kan, karena merasa dipermainkan oleh anak kemarin sore. Jadi Pak Mahfud ya nggak usah lah bersandiwara. Kami paham semuanya, rekam jejak Anda, ya kan, statement Anda arahnya kemana, paham. Jadi nggak usah kemudian suka melintar-melintir, oh ini disclaimer ya, saya bukan sebagai anggota Komite Reformasi Percepatan Polri, nggak usah begitu. Kami sudah tahu kok tujuan Anda hanya untuk membenturkan ya, seolah-olah Kapolri ya tidak berkoordinasi dengan Presiden, seolah-olah Kapolri ya tidak menjalankan perintah Presiden, seolah-olah Kapolri ya tidak menjalankan keputusan MK yang final and binding. Tidak seperti itu. Pak Kapolri ya, Listio Sigit pensiun itu kalau nggak salah 2 tahun lagi, 2027 kalau nggak salah. Dan memang kalau dilihat masa jabatannya Pak Listio Sigit terlama barangkali sepanjang Kapolri pernah ada. Tetapi kerja Pak Sigit ini saya pikir luar biasa. Ya. Terakhir survei Litbang Kompas ya yang dilakukan Oktober 2025 dan kemudian disampaikan ke publik November 2025. Ya kalau nggak salah ya lebih kurang beda-beda tipis dengan dibentuknya Komite Percepatan Reformasi Polri ini. Komite ini kan dibentuk 7 November. Nah rilis Litbang Kompas juga November 2025. Litbang Kompas mengeluarkan data tingkat hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada Polri. Angkanya luar biasa, 76,2%. Tinggi sekali. Menurut Kompas, leveling 76,2% itu ada di tingkat sangat dipercaya dan dipercaya oleh publik. Jadi kalau kemudian Anda mencoba membangun framing, ya ingin membangun framing dengan dibentuknya Komite Percepatan Reformasi Polri ini, seolah-olah di Polri ini banyak sekali masalah, banyak sekali kekisruhan, banyak sekali hal-hal yang mungkin dianggap tidak baik. Tidak seperti itu. Komite ini dibentuk dibentuk Presiden ya, agar tugas-tugas kepolisian ke depan itu tidak lagi bertabrakan dengan banyak undang-undang yang lain, supaya ada semacam pembaharuan di tubuh kepolisian lebih baik lagi, bukan karena banyak masalah. Bagaimana banyak masalah? Memang pasca kerusuhan Agustus 2025 kemarin, Polri kemudian sempat anjlok. Tapi kemudian ketika diurai apa penyebab terjadinya kerusuhan Agustus 2025 dan kemudian Pak Sigit bersama pasukannya melakukan rehabilitasi ke lembaganya, membangun lagi kepercayaan publik, bulan November menjadi 76,2% lagi. Jadi nggak usahlah terus kepolisian kita ini ya dibentur-benturkan. Dan terkait dengan Perpol 10 ya tahun 2025 itu tidak ada yang salah, tidak bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Bivitri, Ferry Amsari, Zainal Mukhtar, Mahfud MD menggoreng-goreng seolah-olah itu bertentangan. Itu adalah framing politik mereka. Nggak masalah, ini kan demokrasi. Ya, bahwa mereka mengatakan seperti itu ya, itu tidak ada masalah bagi kita. Tetapi jangan sampai kita terkecoh. Ya, ingat Bivitri ini adalah ya salah satu pemeran dalam film Dirty Vote pertama yang katanya Dirty Vote kedua akan mereka rilis lagi dalam waktu dekat. Karena masalah Dirty Vote itu hanya adalah sebuah serial dokumenter yang dianggap itu film bagi saya sebagai orang broadcasting ya. Itu bukan film, itu cuman ya sebuah serial video dokumenter ya yang dibangun untuk tujuan propaganda. Ya, ternyata Dirty Vote pertama propaganda sesat mereka nggak diterima oleh publik.
Prabowo Gibran 58%. Tuduhan-tuduhan mereka bahwa terjadi keterlibatan macam-macam lembaga yang digunakan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran tidak terbukti. Tidak mampu mereka buktikan minimal di Mahkamah Konstitusi. Ya hanya istilahnya kalau bahasa Betawi hanya bacot aja, nggak ada bukti. Oh di sini ada pengerahan massa, ada penjagaan oleh kepolisian, nggak terbukti. Itulah yang dilakukan oleh Bivitri. Proyek itu sebenarnya. Ya, memfitnah kemudian dapat uang, itu silakan, cara mereka mencari makan seperti itu tuh urusan mereka gitu loh. Tetapi yang penting publik tidak boleh terkecoh dengan seolah-olah itu analisa seorang pakar hukum. Seolah-olah. Tapi kita jangan terkecoh. Jangan pernah lepas siapa orang ini, itu yang harus kita ingat. Siapa orang ini yang mengatakan tentang sesuatu itu buruk. Harus dilihat dulu ke belakangnya. Jangan hanya melihat apa yang mereka sampaikan saat ini. Nah, manakala yang disampaikan oleh seseorang itu di muka televisi atau di layar televisi, entah itu podcast, entah itu langsung di layar kaca lewat saluran televisi, ya, sebagai sebuah informasi di ruang terbuka, dengarkan saja, tetapi jangan kemudian kita langsung menelan sebagai kebenaran. Itu hanya propaganda, ya, yang sesat lagi menyesatkan. Jadi karena itu kepada para termo ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Roti, kita tetap hati-hati dengan para penghasut ini yang selalu ingin membenturkan ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, Pak Prabowo dengan Kapolri, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya. Agenda mereka ke situ-situ terus saja. Ya, kita harus jaga. Termo bersatu. Ya. Persoalan kita bukan itu. Persoalan kita adalah bagaimana pemerintah ini yang bekerja keras untuk rakyat, Prabowo Gibran bekerja keras untuk rakyat, solid, dan kita jaga segala fitnahan ini ya dengan hati yang jernih, pikiran yang terang benderang. Oke, itu aja monolog ruang konsensus episode kali ini. Kita bertemu di monolog berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap termuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.